Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu. Hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat pagi kita semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, yang ada dari seputar Batam, seputar Kepri, dan juga di kota-kota yang lain yang sudah bergabung dengan kami. Puji Tuhan. Di Bandung nih, ini saya lihat ada Bandung dan sebagainya. Well, dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu, dan biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat kita semuanya. Baik, saudara sekalian, mari kita baca dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayat 30. Saya mau baca buat saudara ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, saudara, saya seringkali mendengar ada orang yang berkata begini. Kita tuh ya, kalau sama Tuhan, jangan terlalu suka repotkan Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Tuhan tuh tidak terlalu tertarik dengan hal-hal kecil yang kita hadapi, sebab masih begitu banyak hal-hal besar yang lebih penting untuk Tuhan perhatikan. Nah, ini gagal paham mengenai Tuhan.
Dan ini seringkali yang menjadi celah di mana kita tidak bisa merasakan kuasanya yang besar karena kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Orang berkata begini, kalau Paramex dan Bodrex bisa selesaikan sakit kepala, kenapa harus repotkan Tuhan? Kalau kanker kita perlu berdoa. Kalau COVID-19 kita perlu Tuhan. Tapi kalau hanya batuk-batuk kecil yang kita sudah tahu, minum obat batuk saja selesai. Kita tidak perlu merepotkan Tuhan. Ada yang berpendapat seperti ini. Bahkan saya ingat ketika saya masih kecil dulu, ada seorang, dia memang majelis gereja di tempat di mana kami bergereja. Waktu saya masih anak-anak kecil. Dia itu seringkali diminta doa syafaat, baik di gereja maupun di pertemuan-pertemuan kecil. Nah, si om ini, kenapa seringkali disuruh dia yang doa? Karena doanya super singkat. Ini benar. Dia selalu doa begini. Tuhan, sebelum sesuatu keluar dari mulut kami, Engkau sudah tahu. Jadi Engkau sudah tahu apa yang kami mau doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, dan dulu waktu kecil, awal-awal saya ketawa, ini om ini gimana. Tapi lama-lama saya pikir benar juga ya. Kan Tuhan Maha tahu, ngapain kita minta lagi. Nah, saudara, benarkah demikian? Benarkah Allah itu tidak tertarik dengan hal-hal sepele? Nah, saudara, jika Tuhan memang tidak tertarik kepada hal-hal yang detail, kenapa dia mesti hitung rambut di kepala kita? Alkitab bilang, rambut di kepala kita Tuhan hitung. Nah, saudara, mari kita kenali dia sebagai Allah yang tidak hanya suka urus hal-hal yang besar, tapi dia juga suka urus hal-hal yang kecil. Nah, saudara, masalah sebenarnya itu biasanya terletak di kita. Kita yang tidak mau repot minta, kita anggap kita repotkan Tuhan. Oh, dia Allah yang tidak pernah bisa direpotkan oleh apapun juga. Dia menciptakan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Kalau kita kenali Tuhan hanya untuk hal-hal yang besar, maka saudara, kita dalam bahaya. Tahukah saudara bahwa seluruh dunia hari-hari ini sedang kewalahan menghadapi sesuatu yang makhluk yang paling kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Apa itu? COVID-19. Saudara, makhluk yang sangat kecil, tetapi kalau tidak diselesaikan, itu bisa membawa maut. Siapa sekarang yang bisa menyelesaikan hal kecil itu? Untuk itu kita berdoa. Tapi kapan kita berdoa? Ketika kita melihat dampaknya yang sudah besar. Nah, saudara, mari kita kenali Tuhan sebagai Allah yang tidak bisa direpotkan oleh apapun juga. Tetapi kita jangan repot untuk meminta apapun juga, karena Tuhan bilang sama kita, Dia itu Allah yang peduli. Nah, saudara, kita akan gagal mengalami kuasa Tuhan yang besar kalau kita tidak mau atau kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang besar yang kita boleh berdoa, tapi hal-hal yang kecil tidak. Saudara, begini, saya seringkali juga suka ketawa ya. Saya kalau bepergian dengan istri saya sebelum COVID nih ya, kalau ke mall seperti itu, lalu parkiran padat, kadang-kadang dia berdoa di samping saya, Tuhan kirim malaikat sediain tempat parkir buat kami, Tuhan. Saya ketawa, tukang tempat parkir aja bikin repot malaikat. Itu dulu saya suka bilang begitu. Tapi benar, tiba-tiba ada mobil yang keluaran, kami parkir persis di toko di mana kami akan datangi. Saudara, Allah perhatikan hal-hal yang kecil. Satu hari saya ingat saya melayani di daerah Bekasi ya. Dan saya nginap di salah satu hotel di sana. Dan waktu kami sudah mau berangkat ke bandara, ke airport, saya masih masuk ke WC dan kemudian mobil sudah tunggu di luar gitu ya. Nah, saya keluar dari WC, saya ingat sekali waktu itu handphone saya waktu saya masuk ke WC saya taruh di tempat tidur di atas ranjang. Saya masuk ke WC karena saya buru-buru mau naik mobil sudah ditunggu. Saya ketinggalan HP itu. Saya masih ingat itu. Nih, saya di samping masih ingat. Nah, saya ketinggalan. Lalu kami berangkat. Dalam perjalanan udah dekat bandara baru saya ingat, HP saya kok
Waduh, ketinggalan. Nah, kami sampai di bandara, coba dicek tas, koper, memang benar-benar nggak ada. Saya pikir, udahlah, nggak ada. Nah, istri saya berdoa begini, Tuhan, HP penting Tuhan, kirim malaikatmu ya Tuhan, supaya HP itu bisa kembali. Dalam hati saya juga bilang, gimana caranya orang itu ketinggalan di hotel. Singkat ceritanya, sampai kami di rumah di Batam, udah buka koper-koper, nggak ada. Istri saya masih penasaran, dia masih berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, masa nggak bisa, kasih kirimlah malaikat, bawalah kembali HP itu. Nah saudara, ini barang-barang di koper sudah dibuka. Saudara, tiba-tiba waktu dibuka lagi, barang itu ada di atas tumpukan baju yang ada di dalam koper kami. Percaya enggak percaya, tetapi bahkan hal-hal yang sepele seperti itu pun juga, tempat parkir Tuhan ketahui. Nah, seringkali kalau kita berdoa juga begini, khususnya anak-anak yang masih lajang, Tuhan aku butuh teman hidup, Tuhan berikan kepadaku jodoh, tapi enggak pernah detail. Kita enggak pernah bilang, Tuhan kasih kepadaku jodoh yang tingginya sekian, ya, yang hidungnya mancung, yang Tuhan mau kita detail. Kalau nggak begitu kita dapat, kita kecewa. Tapi kalau kita sudah detail, lalu Tuhan kasih seperti yang kita minta, nah jangan kecewa loh. Nah saudara, dari sini kita mau belajar, apa yang kita harus belajar pagi hari ini adalah kenali Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Tuhan kita tidak akan direpotkan kalaupun engkau datang kepadanya dengan bawa detail doamu. Tuhan justru akan senang. Saudara, dia bukan seperti Bapak biasa. Ini Tuhan Yesus bilang begini, Bapakmu di sorga, ya. Dia bukan seperti Bapak kita di dunia ini. Nah, tapi mari kita bayangkan, kalau ada Bapak kita di dunia ini yang bilang begini sama anaknya, ini cucu saya misalnya ya, kamu cuman boleh datang sama Bapak kalau kamu mau opname di rumah sakit ya. Kalau untuk keperluan lain gak usah minta. Saudara, apakah seperti begitu? Itu Bapak dunia. Bapak dunia saja tidak akan melakukan seperti itu, apalagi Bapak kita di sorga. Dia sangat tahu detail yang kau perlukan, tapi dia mau engkau juga bicara kepada Bapa di sorga detail. Saya percaya ada banyak di antara kita yang hari ini engkau sedang menggumulkan sesuatu, tetapi engkau melupakan hal-hal yang kecil. Kita akan gagal mengalami hal besar kalau kita gagal mempercayai Tuhan memperhatikan juga hal-hal yang kecil. Ya, ketika engkau tarik napas, pernahkah engkau bersyukur, terima kasih buat napas ini Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, sebagai penutup untuk kita renungkan, saya mau baca Lukas pasal 11. Di Lukas pasal 11 dikatakan mulai ayat 5 begini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah kututup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepadamu. Aku berkata, kata Yesus, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini Tuhan Yesus yang bilang loh. Jadi saudara, seringkali yang membuat kita gagal menerima karena kita malu sama Tuhan. Tuhan tahu hal yang paling detail, ya. Tapi Tuhan mau supaya kita bicara. Nah, oleh karena itu ayat 9, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Minta. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, daripadanya ia akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau Bapak kita di bumi ini mau memberikan dari hal kecil sampai hal besar, saudara, hal kecil mungkin gampang dia berikan. Tapi kalau dia minta hal besar, belum tentu Bapak kita sanggup. Tetapi Bapak kita yang di sorga, dia sanggup dan dia mau memberikan dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Masalahnya kita ini malu-malu kucing, padahal kita orang. Anda boleh malu-malu kepada manusia, tetapi jangan malu kepada Bapa di sorga. Haleluya. Dan kalau kita melatih diri kita untuk mulai mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang kecil, kita akan melihat hal-hal yang besar Dia akan lakukan dalam hidup kita. Kita akan berdoa, saudara, dan sebelumnya saya mau kasih waktu kita mungkin 1 menit ke depan. Kita ingat hal-hal sepele yang kita tidak libatkan Dia. Tuhan Yesus beli hidup kita tuh utuh 100%. Ya, kita katakan ku bawa hidupku sekarang, serahkan. Tetapi kenapa ada sisi-sisi yang engkau anggap kecil? Engkau tidak pernah mau terbuka dengan Tuhan. Ingat ya, dunia sedang repot, sedang kewalahan menghadapi makhluk yang super kecil yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, namanya COVID-19. Tetapi kalau itu tidak segera diselesaikan, itu akan membawa maut. Hal kecil sesuatu mungkin ada dalam saudara, engkau belum menganggap tidak mau repotkan Tuhan, jangan tunggu sampai itu membawa dampak maut dalam hidup saudara. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin itu sifat tabiat saudara yang mungkin engkau anggap ini sepele lah, masa Tuhan sih tidak ngerti. Jangan, itu bisa mendatangkan maut. Serahkan kepada Tuhan seluruh hidupmu, dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Kita akan berdoa, saudara, saya dan itu kalau saudara juga ada pokok-pokok doa yang Anda minta ya kepada Tuhan, coba belajar untuk detailkan itu kepada Tuhan. Detail, sedetil-detailnya. Tuhan lebih suka seperti itu supaya engkau mengenal Dia dengan sempurna. Dia Allah untuk hal yang sepele, bahkan yang lebih kecil dari virus COVID-19 itu. Dia juga Allah untuk hal-hal yang besar. Dia Allah atas semesta alam ini. Dia Allah juga atas hal-hal yang sangat-sangat mikro. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Lagu itu deh. Aku perlu. Saya berikan saudara waktu 1 menit. Pejamkan matamu. Dan mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Jangan malu, tapi ucapkan itu. Kau ku perlu, kau ku sampaikan kepada Tuhan apa yang kau perlu daripada Yesus yang ku perlu. Dia ada dekat dengan saudara. Hari ini saya percaya Tuhan sedang menyediakan, dan khusus hari ini Dia sedang menyediakan hal yang paling kecil yang engkau perlukan, yang bahkan engkau sendiri mungkin tidak sadar engkau perlu itu. Tetapi Tuhan tahu
bahwa tanpa yang kecil itu engkau tidak akan bisa untuk mengalami sesuatu yang besar. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Yesus, 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 kau segala nafas hidupku. Yesus, Tuhan. Yesus, kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kaulah nafas hidupku. Yesus, Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang sungguh peduli dari hal kecil sampai dengan hal besar. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami hanya mau mempercayakan bagian-bagian besar dalam hidup kami, pergumulan besar dalam hidup kami, sementara yang kecil seringkali kami merasa kami sanggup untuk mengatasinya sendiri. Kami tidak melibatkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mendengar setiap hari, biarlah mulai hari ini Tuhan, di dalam segala hal yang kecil apapun juga kami melibatkan Engkau. Kami mulai melibatkan Engkau dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan akan hal-hal kecil yang kami alami. Kami juga mengucap syukur atas hal-hal kecil, masalah-masalah kecil yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kami bisa mengatasinya sendiri. Kami tahu kalau kami bisa mengatasinya itu juga karena Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan kemampuan. Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami untuk tidak anggap sepele dosa-dosa kecil, sebab dari yang kecil bisa membawa maut. Tuhan, mampukan kami untuk menyadari bahwa kami harus menyelesaikan dosa-dosa kecil supaya kami boleh mengalami berkat Tuhan yang besar. Ora masikaralaba syanda makaralaba. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Hari ini aku berdoa Tuhan, aku mengangkat tangan dan melepaskan kuasa dari sorga untuk memampukan mereka Tuhan mendeteksi hal-hal kecil yang belum mereka serahkan dan bereskan dengan Tuhan. Dosa-dosa kecil yang mereka belum selesaikan dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami jujur di hadapan-Mu. Kami jujur di hadapan-Mu. Sebelum virus dosa yang kecil itu kemudian menjadi maut. Hari ini Tuhan, berapa banyak di antara mereka Tuhan Kau ingatkan mereka, dan hari ini mereka selesaikan dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan ada pintu yang terbuka sehingga mereka akan melihat perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan di depan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak sulit buat Engkau melakukan perkara besar, tetapi yang membuat sulit adalah karena kami menyembunyikan hal yang kecil. Sebab itu Tuhan, biarlah hari ini, di pagi hari ini, firman-Mu sudah menyingkapkan apa yang Tuhan mau. Biar kami semuanya boleh meresponinya. Ora shana makaralabashanda, kirebe shanda makaralabashanda. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka merasa agak tidak enak badan hari ini. Hal sepele Tuhan. Mereka tidak sakit, mereka tidak terkapar, tapi kurang enak badan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hal tidak enak badan juga Tuhan Engkau peduli. Engkau bebaskan mereka Tuhan dan kembalikan kesegaran yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, aku berdoa juga Tuhan untuk setiap masalah yang sedang mereka hadapi, masalah yang besar. Tuhan, hari ini aku berdoa, Engkau juga Allah atas persoalan-persoalan yang besar. Mampukan kami semua untuk mempercayai Engkau, yang kecil sampai dengan yang besar. Dan kami akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu firman-Mu berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku. Firman-Mu sudah disampaikan, firman-Mu sudah Engkau lepaskan, dan sembuhlah segala penyakit-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kebenaran firman, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tinggal terima itu. Bapa, aku mengangkat tangan ke sorga saat ini Tuhan. Aku mohonkan pengurapan-Mu turun saat ini. Korasyaka patakaralaba. Angkat kedua tangan saudara. Kira makaralaba syanda makaralaba. Tuhan, kami perlu kuasa, kami perlu pengurapan itu pagi hari ini Tuhan. Jangan kiranya satupun di antara kami yang akan memulai aktivitas pagi hari ini tanpa menerima kuasa. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, api Pentakosta yang ketiga yang membawa otoritas dan kuasa itu, oh turun ke atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang mengharapkan, menantikan kuasa Tuhan, kami minta, aku minta Tuhan, api dari sorga, api yang pernah turun di Gunung Karmel ketika Elia minta api. Hari ini aku juga minta api itu turun. Api Pentakosta yang ketiga yang membawa kuasa, yang membawa kekuatan, yang memberikan semangat yang baru, yang memberikan otoritas kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terima itu. Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat dari sorga, kita ada di battle, kita ada di Luz pagi hari ini. Ada malaikat yang sedang naik turun dan membawa apapun yang Engkau perlukan, termasuk api itu dalam nama Yesus. Korasana makaralaba shanda makaralaba ina makaralaba sanda. Hari ini Engkau diberikan kekuatan yang baru. Hari ini Engkau diberikan kemampuan yang baru. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Bapa, aku berdoa Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Amen. Curahkan hujan sekarang. Yes, Lord. Hujan seperti yang diminta oleh Elia. Hujan yang menyelesaikan kekeringan di tengah-tengah bangsa itu. Hujan yang menyelesaikan krisis. Biarlah kiranya Tuhan hari ini juga, pagi hari ini, Engkau berikan hujan yang kami butuhkan untuk hari ini. Sebagaimana Engkau memberikan mana setiap pagi, demikian juga Tuhan pagi hari ini aku minta hujan untuk hari ini. Hujan untuk hari ini Tuhan. Hujan berkat turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku terlalu percaya kepada firman-Mu, mintalah makan akan diberikan. Sebab itu aku meminta dalam nama Yesus. Mari saudara masing-masing minta hujan itu turun. Minta hujan berkat itu turun, dan Dia akan berikan kepadamu seberapa yang kau butuhkan hari ini. Tuhan berikan kepadamu. Korasyaka patakaralaba sanda. Ora kasana makaralaba. Ora makaralaba shanda makaralaba. Yes, the rain, Lord, the rain of heaven, the rain of heaven. Ora makaralaba shanda makaralaba. Let the shower of blessing come down. Biarlah hujan berkat Tuhan itu turun atas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Korama shanda makaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami menerima bagian kami hari ini. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga dengan otoritas api Roh Kudus. Kami menghardik, kami menghancurkan segala roh-roh jahat, segala tipu muslihat iblis yang akan mendatangi kami sepanjang hari ini untuk mengecoh kami dan membuat kami menyimpang dari jalan Tuhan. Oh, roh-roh Baal-Baal dunia ini, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa-Mu. Hari ini Engkau tidak berkuasa untuk hidup kami. Karena hari ini Tuhan memberikan kemenangan buat kami hari ini. Dan besok Tuhan akan memberikan besok juga kemenangan yang lain. Hari demi hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini adalah hari kemenangan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, turun kata saudara sekalian menyertai engkau sepanjang hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
aktivitas